Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat siang semua. Ini aku lupa stop jendela dulu, bentar. Aduh, jadi grogi nih kedatangan Miss Ellen sih. Saya juga grogi nih. Soalnya lagi di Jakarta ya. Oke, kita mulai ya. Selamat siang semua, apa kabar? Salam sehat dan semoga hari Minggu kemarin kita cuan dan minggu depan juga kita akan tetap banyak profit. Selamat siang buat teman-teman yang belum kenal saya adalah Rita Effendi. Saya adalah equity sales dari salah satu sekuritas asing yang banyak menghandle nasabah retail dan institusi dan sudah menjadi sales cukup lama. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial di tengah kesibukannya beliau yang udah padat banget. Beliau masih mau memberikan edukasinya hari ini dan menemani kita memberikan pandangan-pandangannya untuk target kita adalah untuk investor yang benar-benar yang masih pemula, yang baru belum pernah banyak mengenal saham, belum tahu strategi itu investasi kayak gimana. Jadi hari ini kita akan banyak berbincang-bincang santai, jadi kita lebih ke talk show bersantai dengan Miss Ellen May. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Miss Ellen May adalah seorang pakar saham. Beliau adalah penulis beberapa buku bestseller. Buku-bukunya bisa kalian temukan di Gramedia, itu bagian bestseller semua. Terus Miss Ellen May adalah founder dari mTrade. mTrade adalah aplikasi solusi praktis edukasi online dan trading saham. Jadi buat teman-teman yang pemula itu banyak sekali kayak misalnya gini, kalau kemarin tuh aku banyak dapat nasabah yang mereka benar-benar baru nol kan ya. Jadi kalau ngikutin pola trading saya, mereka tuh kayak kedodoran karena memang saya fast trade dan saya banyak trading misalnya berdasarkan news yang lagi tren. Contoh misalnya tren lagi berita bank digital misalnya atau apakah yang lagi rame. Nah, ternyata banyak sekali keluhan dari teman-teman atau nasabah-nasabah saya yang benar pemula itu katanya nggak bisa ngikutin karena mereka mungkin masih cerna dulu ini apa sih sahamnya. Nah, ternyata pas mereka beli harganya keburu profit taking. Nah, akhirnya mereka ada beberapa yang join mTrade dan mereka bilang ini sangat kebantu sekali karena di mTrade kan mungkin ada edukasi secara fundamental juga, ada teknikalnya juga. Jadi mereka benar-benar kebantu dan belajar. Nah, maka hari ini kita akan ngobrol sama Miss Ellen. Kita akan tanya pandangan-pandangannya untuk beginners. Jadi pertama kali aku nggak usah share screen lah ya kayaknya sih. Kita ngobrol aja kayak tujuan investasi nih sebenarnya apa sih Miss Ellen, menurut Miss Ellen nih buat teman-teman kita buat investasi mereka kan banyak dari boleh dibilang mungkin ada sebagian yang dari koronian yang benar-benar karena corona akhir di lockdown nggak ada kegiatan lain jadi berinvestasi. Nah, pandangan Miss Ellen tuh tujuan investasi buat apa sih? Buat cuan. Cuma caranya ya beda-beda gini. Jadi yang menarik pada masa pandemi corona ini kan yang booming bukan cuma saham ya, tapi cryptocurrency juga. Gitu. Jadi ketika saya ngobrol dengan user ya dan juga dengan teman-teman saya, terutama mereka yang ada trading di kripto akhir-akhir ini, mereka sering membandingkan kayak wah saham bandingin kripto cepetan kripto banget ya gitu, sahamnya nggak naik-naik gitu karena yang dia beli kayak macam Unilever kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya perlu disadari bahwa tujuan dari awal harus kita pahami dan tujuan ini disesuaikan dengan pemilihan dari instrumen investasinya. Contoh, kalau benar-benar kelebihan duit banget ya, kayak kelebihan duit dan bingung duit itu mau ditaruh di mana, instead of buy the property for investment, maksudnya membeli lahan atau bangunan untuk investasi, saat ini saya akan memilih kalau ada kelebihan duit banget itu masuknya ke ICBP, Indo, Gudang Garam, HMSP. Wah, tapi kan itu trennya turun. Untuk long term investing kita nggak melihat tren, jangka pendek itu nggak. Valuasi sangat-sangat terdiskon sekali. Jadi itu untuk tujuan 3-5 tahun ke depan. Tujuannya adalah uang itu tidak tergerus oleh inflasi. Itu aja.
supaya returnnya lebih tinggi dari deposito, lebih tinggi dari obligasi, itu boleh kalau kelebihan uang banget. Tapi kalau Anda nggak yang kelebihan uang buat nggak sampai yang bingung taruh uang di mana gitu, saking kayaknya bingung taruh duit gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang mau buat saham cukup-cukup aja, itu investasinya sebaiknya pilih investasi untuk yang jangka menengah. Jangka menengah itu rentang waktunya sekitaran 6 bulanan lah. Saya rasa itu buat pemula yang paling ideal. Contohnya, kalau di bulan September kemarin itu kita banyak ada saham seperti konstruksi karena valuasi sangat terdiskon dan prospek turnaround-nya bagus, balikan arah bagus. Saat ini saya lagi tertarik dengan sektor batu bara yaitu saham Adaro, kemudian Astra International, terus RAS. Nah, pilihan saham saya mungkin Cirita udah beberapa tahu ya, MAPI. Nah, itu yang belum jalan, tapi bisa potensial untuk sekitaran 6 bulan ke depan. PTPP WSKT itu sangat menarik sekali karena kemarin dikasih diskon lagi dan SWF Story ini kan masih bagus. Saya justru melihat bahwa SWF Story ini lebih kelihatan titik terangnya dibandingkan dengan electric vehicle story. Kalau electric vehicle story itu masih banyak banget indecision, di mana si Tesla sendiri kemarin kan jadinya buka pabrik di India ya, dia nggak jadi buka, aku nggak tahu jadi atau nggak buka pabrik di Indonesia, tapi itu menjadi satu indecision di mana harga saham Antam valuasi Antam itu udah tinggi banget. Jadi kalau Antam buat investasi masuk agak telat. Kemarin Antam MTrade itu masuk 1 Februari. Anyway, MTrade ini bukan cuan terus juga, bisa rugi juga gitu loh. Bisa kita ada kapasitasnya juga. Tapi untuk Antam kebetulan kita masuk di 1 Februari pas agak-agak di Batam. Nah sekarang kalau masuk buat investing agak kemahalan. Jadi kalau masuk Antam buat trading. Tadi saya bicara tentang very long term investing, kelebihan duit banget. Nah, masukinnya di ICBP, INDF, GGRM, atau MSD. Pilih satu aja, Indofood atau ICBP itu satu aja. Kalau Anda mau saya pilihin, saya tahu Anda pasti pilih dong yang mana. Sekarang aku lagi pilih Indofood. Kenapa? Karena Indofood ini dia kedampak positif dari AALI. Kok AALI? Dari CPO, ya anak usahanya dia ada di bidang CPO, ya. Jadi itu kedampak positif. Kemudian yang kedua, gudang garam. Ini PE ratio-nya super murah banget. Saya sangat yakin sekali fund manager bentar lagi mereka akan mulai kolek-kolek ini, kumpul-kumpulin. Itu kalau kelebihan duit banget. Kalau misalnya untuk pemula yang budget untuk saham agak terbatas dan mau investasi buat 6 bulan ke depan, buat aku pilihannya sekarang sangat sedikit sekali, tapi masih ada, yaitu kayak Adaro, kemudian LSIP itu udah agak telat juga ya, Adaro belum telat, PTPP, WSKT, ADI itu masih bisa, valuasi masih murah, harga juga masih cukup murah, terus kemudian ada RALS dan juga MAPI, itu very interesting juga. Nah, sedangkan kalau untuk TKIM, INKP itu udah kemahalan. Terus kemudian yang ketiga ini bicara tentang trading nih. Nah, swing trading ini yang sangat dinamis sekali. Nah, beberapa saham yang menarik buat swing trading untuk jangka pendek saat ini, yang blue chip itu ada Bank Mandiri itu di support juga, tapi naiknya nggak akan cepat. Astra International itu juga dia di area support ya. Jadi sekarang saya banyak cari yang di support. Terus kemudian untuk media Nusantara Citra atau MNCN itu juga di support, tapi hanya untuk trading jangka pendek saja. Nah, sedangkan yang menarik sektor properti ini justru malah kita trading breakout. Kita udah jarang banget trading breakout saat ini. Kemarin kita trading breakout CTRA. Nah, buat teman-teman yang mau ngikut CTRA itu best price-nya di 1115, belum tentu dikasih sih. Tapi kalau misalkan dia ada trace di situ, itu angka bagus buat trading breakout gitu. Nah, CTRA sendiri kalau targetnya sekitaran 1330 itu dalam rentang waktu sekitaran 1-2 bulan lah gitu. Jadi mesti tahu saham mana sih yang bagus buat very long term, saham mana yang buat jangka menengah, saham mana yang buat swing trading. Nah, kalau untuk saham-saham seperti KF, INAF kayak gitu, itu gimana? Itu nggak, kalau buat investing itu lebih no. Karena fundamentalnya juga menurut Cici kan pasti Cici juga tahu ya valuasinya kemahalan kayak gitu. Tapi kalau buat trading kayak KF, IRA kayak gitu, kemarin itu kasih cuan berkali-kali, tapi secara chart kita harus sebelum mereka exit, sebelum big money exit, kita harus exit duluan. Iya, benar. Nah,
aku kasih share screen satu aja buat ini ya Ci. KFI nanti Cici bisa lanjutin lengkapin lagi. Kalau Iya, aku juga mau nanya-nanya nih sama Cirita nih ya, iya. biar view-nya bisa semakin lengkap. Nah, perhatikan. Kalau teman-teman buat swing trading, ini ngebaca chart very important banget karena ini Nah, fundamental perusahaannya kurang. iya. Nah, jadi buat trading, ini dulu entry masuk di sini, exitnya tuh benar-benar di sini. Hmm, Kenapa? Alasannya simpel sih. Tadinya kan mereka kan ini hijau. iya, Hijau tuh udah 3 hari berturut-turut. gitu. Nah, kalau 3 hari berturut-turut, ini 3 hijau ini udah bentuknya, kemiringannya tuh udah hampir 90 Oh, derajat. Itu oke. secara dinalar aja udah nggak Konsisten. rasional gitu, pasti tetap ada koreksi. Iya. Begitu dia keluar ekor, kita langsung buang. Jangan Hmm, berharap kayak, waduh nanti masih bisa naik lagi gimana iya. gitu. Nah, Nah itu ini aku kasih contoh dikit ya TP. Ci ya. Aku bahas dikit tentang kripto, kan lagi pada gila kripto semua Iya, sekarang. benar. Lagi rame juga. Oh Nah iya. ini kemarin temen aku bilang, temen aku waktu itu dia dia tanya, Ellen gimana nih BNB-nya naik, masih itu kemarin 4 jam masih di sini naik Hmm, tinggi banget. Saya bilang kalau saya sih jual semuanya. Kenapa? Ini garis kemiringannya sudah hampir 90 60 derajat. derajat. Jadi kalau buat swing trading ini harusnya jual, ini udah pasti akan ada retracement. Hmm, Nah terus dia jual, hmm, itu di angka sekitaran tengah-tengah candle ini, udah hmm. candlenya tinggi banget. Iya. Terus malamnya naik lagi. Nah, Tadi pagi naik lagi, masuk. dia kirim chat ke saya lagi. Ini masih naik, aduh sayang banget dijual. Saya cuma diem aja. Saya bilang ya ntar juga turun gitu. Dan ini Hmm, memang turun. Jadi istilah kata teman-teman, kita trading nggak bisa sampai benar-benar beli di bottom, nah, jual di puncak, cak banget di sini. Tapi at least kalau jualan di sini pun juga nggak apa-apa gitu. iya. Jadi saya sendiri nggak trading kripto sekarang ini karena menurutnya sama aja ya. Nggak Saham juga fokus. kalau trennya lagi bagus, Iya. saham-saham yang atraktif. Itu sih, jadi mesti ngerti investingnya pun ada yang very long term, Hmm, saham defensif, hmm, atau investing yang cigarette, itu saham yang turn around buat sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun. hmm, Kalau yang defensif itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun. hmm. Atau mau trading, tradingnya tren trading itu bisa jangka menengah, super trader 3 sampai 6 bulan, atau untuk swing. Kalau swing ya beberapa hari aja gitu. Hmm. Oke, ya itu sih. Cirita sendiri kalau ngelihat market sekarang gimana, Ci? Oh ya, sebelum aku mau nanya dulu, ini kebetulan kan banyak target kita nih teman-teman yang pemula. Kenapa kita harus beli pas support kan? Apa yang menarik dari pembelian saham pas di support price? Mungkin Nah, itu perlu diberi sedikit penjelasan. ya itu menarik banget ya Citra ya. Hmm. Jadi eh, pas di support, kenapa? Sebenarnya kalau saya sendiri, Ellen dikenal oleh market pada tahun-tahun sebelum 2020 itu sebagai breakout trader. Hmm. Jadi lebih suka beli pas breakout. Ya, Kenapa? Kita menyesuaikan kondisi tren. Kalau trennya naik, kita belinya breakout, naik dan resisten. Tapi sekarang market ini berubah. menurut saya dalam jangka menengah, dalam 3 bulan terakhir ini udah agak ketinggian. Sehingga kemarin terjadi koreksi di akhir Januari dan Februari awal ini. Sifatnya koreksi sangat wajar. Hmm. Sehingga ketika pada masa koreksi atau sideways gini, ketika kita beli breakout itu banyak sekali terjadi false breakout. Iya, Karena benar-benar. itu kita lebih banyak memilih untuk buy on weakness Nah, gitu. nah itu yang saya suka dari Ellen dan dari timnya M-Trade kayak gini nih, mereka tuh diedukasi. Jadi mereka yang benar-benar nol istilahnya kan nggak ngerti. Saya juga baru coba-coba nih di kripto berapa hari yang lalu. Baru mulai nih, udah account udah dibikin, dana udah ada, cuman dari kemarin kan sibuk. Jadi aku nggak mau investasi tuh asal invest, asal ikut-ikutan. Aku harus belajar dulu. Aku harus tahu ini dari sekian banyak misalnya currency itu apa sih yang paling aman untuk pemula. Nah, sama juga saham. Saham juga kita nggak boleh ngikutin orang yang lagi rame, misalnya rame beli saham A, ikut. Kenapa? Nggak tahu. Nah, itu yang bahaya. Pentingnya kita belajar tuh, entah itu belajar sama Miss Ellen, kalau misalnya dananya terbatas, Miss Ellen ada sediain yang free setiap malam untuk IG Live. Nah, itu juga lumayan buat kita belajar. Nah, kayak ini kalau kita investasi yang benar-benar baru, itu kayak kita di ikan kecil di satu kolam yang luas.
kita nggak tahu mau milih saham apa ya. Akhirnya jadi banyak terjadi ngikut orang, di mana pas ngikut orang itu harga dipucuk kayak tadi Miss Ellen bilang, bentuk chartnya udah bentuknya letter L ya, kayak L gitu udah biasanya umumnya akan terjadi profit taking. Nah, terus saya juga mau selain tadi, nah sekalian persiapan investasi ya, kita akan ngomongin tentang persiapan investasi. Ya itu persiapan investasi yang menurut Ellen itu yang paling tepat itu kayak gimana ya, selain kita belajar fundamental, technical, mungkin ada kontrol emosi atau apa gitu. Oke, nah sebelumnya nih ya, thank you cerita udah di ngomong baik terus nih, udah di Ya edifikasi itu terus yang tadi. itu benar yang aku rasain sih. Terima kasih. Ya saya sendiri juga sangat-sangat kagum ya sama cerita ya. Pasar saham tuh jarang banget loh yang banget edukasi ya, cerita gini. Jadi, kalau mau buka rekening saham buka sama Cici gitu. Oke, jadi apa aja sih yang mesti kita perhatikan selain analisis tadi sebenarnya adalah money management dan juga selain money management dan juga trading. Tapi sebelum saya ke sana, saya bahas sedikit tentang timing untuk entry. Mumpung keinget Cici Hmm. bilang kan jangan dua orang udah tinggi kita baru ikut masuk. Nih, aku kasih contoh ya. Aku kasih contohnya di sini aja nih. Antam. Ya. Eh, ya di Antam. Antam itu waktu itu Mtrade keluar di alasannya apa? Waktu itu kita melihat bahwa candle monthly di Hmm. Januari itu udah Hmm. sampai ini tuh hijau. Hmm. 4 bulan terakhir naiknya sekitaran berapa ratus persen ya, 300% kalau nggak salah Benar. Dalam ya. waktu singkat ya. Ya, 300%. Jadi kita udah melihat ini nggak rasional. Hmm. Secara mahal, kalau harganya diskon nggak apa-apa. Kalau Benar. mahal, teknikal mahal, nah kita memutuskan di area itu kita jualan. Hmm. Nah, waktu itu masih naik, masih naik. Banyak orang yang bilang, masih naik, terus ikut-ikutan beli di atas, akhirnya jatuh. Nah, bukan Hmm. berarti kita paling benar, kita ada loss juga beberapa saham waktu itu. Cuman dari sini saya belajar satu hal penting bahwa teman-teman itu kalau masuk investasi ikutin yang udah naik, ikut Hmm. eh, ikutin yang udah naik. Kalau misalkan saham itu udah naik, dia naiknya baru sekali atau 2 kali dari masa konsolidasi. Ini kan Hmm. konsolidasi sideways, Hmm. baru naik sekali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mulai dari kemiringannya mendekati 90 derajat, nah itu Hmm. harus mulai Profit buat taking. profit taking. Nah, Hmm. kemarin di Instagram saya ada pertanyaan sangat bagus sekali. Hmm. Gimana sih caranya value investing masuk di bawah banget dan keluar di atas banget? Anda butuh faith, Anda butuh keyakinan. Keyakinan Hmm. ini didapatkan Benar. dengan belajar. Benar. Belajar contohnya membeli perusahaan ini. Gudang Garam secara PBV dan juga PI ini sangat super murah banget. Saya coba kasih lihat untuk di chartnya buat Gudang Garam. Saya coba kasih lihat Gudang Garam ya. Hmm. Di chartnya. Nah, ini dia. Ini PBV chart Garam dalam Hmm. 5 tahun terakhir sejak 2016. Dia itu murah banget, di bawah rata-rata dan bahkan mendekati, ini PE chart, sorry, Hmm. mendekati eh, standar deviasi 51, mendekati level termurah di September 2019 kemarin. Hmm. Nah, ini sangat murah sekali. Hmm. Buat value investor, maksudnya justru di sini, bukan pas dia naik. Sekali lagi, Hmm. ini untuk long term investing. Iya, The buat yang jangka panjang ya. Jadi teman-teman yang nyari duit untuk jangka pendek ini nggak bisa cocok, takutnya. nggak cocok, betul. Timingnya beda. Kalau jangka pendek ini kayak di PCN, jadi lebih Hmm. cepat pantulannya. Iya. Wisdomnya adalah baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Itu Hmm. jangan masuknya ketika orang lain udah masuk ketinggian terus Anda baru baru masuk gitu. Iya. Iya Itu benar. baik secara teknikal ataupun fundamental. Kalau Hmm. fundamental biasanya lihat rata-rata PBV 5 tahun terakhir untuk perusahaan cyclical. Tapi kalau untuk perusahaan defensif kita lihatnya PI 5 tahun itu harus di bawah rata-rata bahkan di bawah standar defensi Hmm. gitu. Nah ini.
Tapi ini kita bisa buat teman-teman yang langganan M-Trade kayak gini bisa dilihat juga di aplikasinya ya. Tadi yang thread yang aku bukain. Oh itu, oh, oke. Nah itu, maka itu kalau buat pemula, buat aku sih sangat kebantu karena mungkin mereka belum ngerti baca riset ya. Sebenarnya itu juga kalian kalau misalnya nggak ada dana lebih untuk langganan misalnya untuk M-Trade, kalian kalau ada broker, biasa ada broker ada risetnya, nanti bisa baca juga dari riset riset harian atau riset yang mereka keluar berdasarkan rekomendasi saham yang terbaru. Misalnya ada berita, contoh kayak tadi berita di gudang garam atau berita update dari Telkom, misalnya laporan keuangan ada yang keluar, biasanya mereka akan keluar. Nah, itu kalian harus manfaatkan salah satu fasilitas dari broker itu untuk baca ya risetnya secara teknikal atau fundamental teknikal itu biasa diberikan on daily basis. Jadi setiap hari, setiap pagi itu ada menu menu dari broker itu sendiri. Nah, biasanya aku juga lihat sih dari broker itu cocok nggak, misalnya ketepatannya sering cocok setiap hari rekomen dari berapa ada 2-3 yang naik. Nah, itu berarti teknikalnya cukup cocok Ya, sama kita. ini juga sering Hmm. broadcast info saham gitu, jadi Hmm. sangat membantu. Oke. Okay. Kemudian ini kenapa jatuh sinyal? Terus, nah kunci sukses investor. Aku mau nanya sama misalnya untuk teman-teman yang sangat pemula di sini, kunci suksesnya investor tuh apa aja sih? Selain yang tadi kita ada bahas, yang rajin baca, mungkin yang tadi perlu yang menarik nih tentang kontrol emosi deh. Itu yang paling penting loh. Kalau kita bilang kamu harus kontrol emosi, kamu harus manajemen, itu kan susah ya kata itu. Hmm. Sebenarnya mindsetnya adalah dari awal. Nomor satu banget yang kita harus terapkan sebelum masuk ke sebuah investasi adalah manage your expectation, itu aja. Hmm. Kalau saya ditanya bisa nggak trading for living, apa sih yang nggak bisa? Semua hal kalau misalkan pasti juga bisa, dan kalau kondisi market bagus pasti bisa. Hanya saja saya tidak menyarankan untuk trading for a living. Hmm. Kenapa? Karena itu jadi kurang kerjaan. Sebenarnya market itu nggak perlu ditungguin setiap hari. Hmm. Justru ketika ada bekerja, ada dengan, kalau saya lebih mengenal jangka menengah, mungkin agak jangka pendek ya. Hmm. Saya lebih suka hold saham tuh kayak beberapa bulan, nanti untuk berapa puluh persen itu baru keluar, baru jual. Hmm. Itu Hmm. bisa sangat 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 bisa banget dengan bekerja, jangan sampai full juga. Gitu. Hmm. Jadi kita bisa ada kegiatan lain, tapi kita juga bisa manfaatkan dana kita untuk dikembangin melalui investasi, entah itu investasi saham atau investasi lain ya, kira-kira kayak gitu ya. Di Terus, awal. Jadi eh, jangan terpancing kayak pamer ini situ, pamer cuan, terus iya benar. banyak Itu bahaya banget sih, soalnya yang dipamerin tuh istilahnya yang ditampilkan itu kan hanya profitnya, sedangkan saham ini adalah instrumen investasi yang sangat tinggi ya. Oh ya, tadi aku lupa, kita di sini disclaimer dulu ya teman-teman bahwa kita nggak ada rekomendasi beli atau jual, semua investasi punya resiko sendiri. Jadi keuntungannya dan kerugian adalah ditanggung oleh investor masing-masing. Jadi kita hanya untuk membahas bahwa ini ada salah satu contoh saham yang sedang kita perhatikan untuk diinvestasikan untuk jangka sesuai dengan time frame masing-masing. Kemudian ada juga yang menarik nih, kalau menurut misalnya gimana, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kayak gitu, udah usang apa masih bisa diadaptasikan di zaman sekarang sih? strategi diversifikasi prinsipnya sangat penting banget ya. Kalau Anda punya uang, semua uang masukin ke saham. Itu beberapa alumni saya melakukan hal itu dan pas cuan, Hmm. jadi gini, mereka kasih stop loss. Tapi begitu cuan mereka holdnya waktu itu cukup lama, sekitaran berapa bulan gitu, itu sampai bisa pergi umroh, umrohin keluarganya dan lain-lain. Memang kalau usaha ya itu jadi cuan gede, tapi kalau Hmm. rugi bisa rugi gede. Maka dari itu kalau mau punya konsentrasi satu saham itu harus siap dengan pembatasan itu. Hmm. Buat trader, investor nggak ada stop loss. Investor nggak ada stop loss. Jadi kalau Hmm. Anda tanya mau pakai stop loss enggak. Value ini pakai stop loss enggak. Saya PMSP saya sekarang lagi posisi 10%. Stop loss enggak. Because Hmm. we have paid for the very very long term gitu. Hmm. ETRA saya beli 2018, sorry, 2008. 2008 waktu itu harganya
sekitaran 100 sempat turun ke 90, balik lagi 100. Lumayan tuh. Stop loss sampai akhirnya 2013 waktu itu saya jual harganya 1.500 1.500-an. Nah, kalau buat investor untuk manajemen risikonya ya mesti diversifikasi karena Anda ada stop loss itu. Nah, kalau trader mau pilih beberapa saham atau satu saham, sebenarnya terserah itu kesiapan mental aja. Kalau Anda masih nggak siap stop loss, saya saranin paling nggak tuh 5 saham minimal, maksimum 10 saham. Jadi resikonya diversify. Terus biasanya kalau buat aku juga kalau misalnya buat invest itu juga aku suka beli bertahap ya, kalian ya. Jadi kita nggak langsung misal dana investasi kita misalnya 10 juta, kita nggak langsung masukin semua langsung beli kan. Kita mesti beli pas turun kita cicil beli. Itu mungkin salah satu strategi investasi buat teman-teman yang untuk beli untuk simpen ya. Mungkin itu bisa dipakai. Jadi nggak semuanya langsung beli ngarepin naik. Kadang-kadang market kita nggak tahu bisa naik bisa turun sih. Nah kayak gitu kan kita mesti belinya secara bertahap. Nah kemudian ada lagi nih yang menarik selain dari kenapa Miss? Kenapa lah tadi? Cici kalau milih saham gimana? Ya aku biasa gini kalau sekarang ini kan saham banyak digerakin oleh news. Jadi news itu bisa merubah istilahnya satu saham yang tidur. Kayak contoh nih kemarin banyak sekali saham kecil-kecil itu pada naik karena katanya ada salah satu platform online yang beli atau lagi naksir. Nah itu news itu penting sih. News itu bisa ngedrive saham. Jadi aku biasa selain baca riset yang menarik, yang properti kemarin aku ada rekomen karena aku baca setelah commodity boom, biasa investor akan masuk ke uh, ini ke sektor properti untuk menyimpan profitnya dia atau untuk value investingnya untuk versi orang-orang ini. Jadi setelah komoditi biasanya sektor properti jalan. Nah setelah sektor properti biasanya akan ada sektor-sektor penunjang di mana saat ini aku lagi suka sama saham keras karena keras ini kan turnaround story juga dengan kan dulu kemarin itu Ellen juga pernah IG live sama Pak Silmi. Itu Pak Silmi itu bagus banget. Jadi dia merubah istilahnya Pegas yang selama 8 tahun kemarin itu nggak pernah profit dibawa ke pemimpinannya dia tuh bisa merubah menjadi profit. Dan aku juga kemarin pernah webinar sama Pak Silmi itu bagus banget. Saya suka banget sama company ini karena ini sangat merubah semuanya. Jadi dia bisa cutting cost, menghemat segala macam yang nggak perlu itu dikat-katin karena profit itu bisa diraih dengan antara kita menaikkan pendapatan atau menurunkan pengeluaran. Nah, salah satu mungkin dua-duanya dia terapin. Nah, terus misalnya selain tadi yang tadi kita baca untuk misalnya untuk simpan, untuk value investing, kira-kira kan buat yang jangka pendek, ada nggak sih yang sekarang lagi diliatin? Aku sekarang lagi, ya itu tadi, aku liatin MNCN yang di support banget. Kemudian ASI dan BMRI, itu yang di jangka pendeknya. Iya Gitu. sih. Astra sih emang menarik sih. PSKT, PTP itu aku juga masih suka. Masih suka. ASI sih secara fundamental itu bagus, secara technical juga kayaknya menarik ya. Dia masih bagus dia, pas di bawah banget. Nah, iya. Nah itu aku juga suka sih, tapi itu biasa buat klien ya, buat klien yang buat simpan mereka. Nah, buat teman-teman juga sebagai masukan, biasanya buat investor pemula itu pertama kali kalian masuk ke saham. Kalau dulu kan banyak kan orang pakai sales, mungkin sekarang banyak online. Tapi menurut aku kalau online doang itu kita sendiri nggak di-guide sama sales itu menurut aku agak susah sih kalau misalnya dipandu sama sales, entah itu melalui diberikan secara berita secara berkala. Kalau aku kan biasa aku broadcast kan pagi aku broadcast apa yang berita apa yang hari ini rame, terus panduannya misalnya aku beli ini jual ini. Nah kalau kalian masa masuk yang nggak ada sales itu bingung sih. Nah biasa kalau buat klien aku suka bilang ini buat simpen, beli ini buat simpen atau misalnya beli agro kayak kemarin karena daripada kalian beli bank digital lain yang kecil-kecil yang belum pasti entah itu berubah menjadi bank digital atau belum kita kan belum tahu itu masih sebatas semua. Nah ini yang udah pasti-pasti
yang udah depan mata, mereka sudah mengajukan izin untuk bank digital dan di backup sama parent company yang cukup kuat. Nah, itu yang saya saranin ke klien. Jadi kalau misalnya buat aku sih ya, kalau misal masuk untuk ke investasi, bagusnya yang ada guidance, ada guide, entah itu guide secara formal melalui grup di sekuritas itu, atau panduan dari sales. Lebih bagus sih sales karena kalian bisa secara langsung berinteraksi, atau juga bisa melalui Miss Ellen punya platform yang tadi yang ada bisa chat juga kan ya Len sama member Mtrade-nya, supportnya. Kita justru satu-satunya aplikasi platform yang tidak ada discussion, group discussion. Oh, Karena kalau menurut saya grup discussion itu bikin makin bingung, bikin orang semakin bingung. Benar. Jadi yang saya buat saat ini, saya mungkin bisa share sedikit. Yang kita buat saat ini lebih ke arah tanya saham yang kita mulai otomatisasi sehingga jawabannya bisa lebih cepat gitu. Mungkin saya bisa share screen sedikit ya. Oke, jadi ini adalah menu Q&A. Di sini ada my question. Kalau mau nanya apa? Nah, contoh ini nanya saham yang kita iniin Pak Ali misalkan, Astra Abdul Ali. Nah, ini udah punya belum? Tinggal klik aja. Oke. Begitu belum boleh beli nggak, keluar pertanyaan seperti ini, jawabannya otomatis. Nah, ini lengkap semuanya. Updated. Jadi waktu tunggunya 0 second. Ya. Ini untuk beberapa saham udah bisa kayak gitu, terutama yang kita udah cover. Kalau saham yang kita belum cover, ya berarti jawabannya masih kita manual, masih ada waktu tunggu. Gitu. Oke. Nah, itulah Bang Raya, kalau misalnya buat yang bener-bener pemula sekali sih, menurut aku kayak gini sangat ngebantu. Biasanya kadang aku suka minta klien yang bener-bener yang nol, kalian belajar dulu ya sama Miss Ellen, nanti kalau udah lebih paham, udah lebih ngerti saham itu transaksinya seperti apa, transaksinya atau sahamnya, tradingnya, karena menurut aku setiap saham itu punya sifat loh. Saham itu kan manusia juga loh. Kalau yang sifatnya lemot ya saham itu lemot gitu loh. Ada yang yang liar sekali, yang pergerakannya itu sangat-sangat cepat. Nah, itu kalian perlu pahamin juga. Masing-masing saham itu punya karakteristik yang sangat berbeda. Jangan yang kayak misalnya kalian berharap trading fast trading tapi belinya saham Unilever misalnya. Itu kalian akan bingung kenapa yang lain pada udah naik, ini belum, karena memang itu udah sifatnya mereka. Tapi di semua istilahnya itu juga ada plus minus. Yang lemot kalau misal marketnya turun, dia juga nggak turun banyak, itu sangat aman, ya kan? Ya, definitif karena dia di consumer good, biasa dia valuasinya cukup mahal juga, dan juga kapitalisasinya gede banget. Biasanya itu ciri yang lemot sih. Iya. Nah, itu yang bisa kalian harus ketahuin. Dan kalau menurut aku, kalau kalian baru invest, jangan terlalu banyak macam-macam deh. Pilih aja misalnya satu sektor, misalnya konstruksi, pilih aja yang paling ada terkena story SWF misalnya. Sekarang kan kita ramai SWF. Yang paling mendapat dampak positifnya daripada SWF itu yang mana? Misalnya Waskita atau Waskita dan PT PPD kalau yang kita baca. Memang semuanya itu kan basket play. Istilah basket play itu satu naik, yang lain akan naik karena mereka dalam satu sektor yang sama. Tapi kita nggak bisa beli empat-empat ya, sekali lagi pusing, lagi misalnya kena ada profit taking, ada pullback indeksnya, apalagi di indeks 6.200 itu biasanya agak rawan untuk profit taking kan. Begitu ada pullback, wah empat-empatnya turun, nggak tahu mau buang yang mana dulu. Pilih aja satu atau dua dari juaranya lah. Ya nggak sih? Menurut Ellen gimana kalau kayak gitu? Iya, benar-benar. Kita mesti balik lagi ya ke pilihan saham, kita mesti ngerti karakter. Mungkin saya kasih clue dikit di sini ya. 12 saham yang cenderung agak lambat pertumbuhannya. Saya mulai dari paling lemot. ICBP, Indofood, GDRM, SP, KLBF, Unilever. Ini 6 yang paling lemot. Tapi saya perhatikan nanti 1 bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan terjadi satu sektoral. Jika saham-saham yang siklikal kayak properti, BSK, CTPP, mereka udah naik sampai mencapai level all time high
tahun ini, itu mereka big fund bisa masuk ke saham yang lemot. Terus kemudian saham perbankan 4 BCA, BMRI, BBRI, BBNI, terutama BNI ini super lambat gitu. Cuman sekali lagi ada plus minus. Nah, kadang kita tujuannya jangka panjang, BBNI valuasinya sangat murah banget karena dia biaya cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN-nya dinaikin. Artinya gini, itu dia buat jaga-jaga kalau sampai terjadi gagal bayar kredit dari customer dia, itu aman. Jadi dia lebih aman sekarang. Nah, terus kemudian LKM. LKM ini juga potensial, tapi dia termasuk yang lemah. Nah, kalau mau agak-agak cepat, ASI juga agak lambat ya. Iya, benar. Mau yang cepat, misalkan ya, semen Batu Raja versus Indonesia, semen Indonesia lemotnya, Batu Raja yang cepatnya. Kalau batu bara itu yang lambat Adaro, itu slow, yang cepat itu Indi, itu bolak-balik. Benar, benar. Kan saya mau trading cepat, saya pilihnya Indidoit gitu. Gitu. Sedangkan kalau Adaro ini memang harus siap. Terus kalau CPO yang lambat Ali. Iya. LSIP lebih cepat, DSNG jauh lebih cepat lagi gitu. Ini semakin kecil kapitalisasi dia akan semakin cepat gitu. Terus sektor lainnya properti, BSDE dia akan lebih steady geraknya karena ukurannya besar. BSDE, CTRA, SMRA lebih tinggi, T1 juga. Nah, Anda perhatikan ASRI, APLN, LPKR itu lebih cepat, dia lebih gitu. Kalau lebih ngebut, kita lihat dari kapitalisasinya juga beda. Bisa perusahaan yang fundamental lebih bagus, kapitalisasi gede, itu geraknya lebih di-maintain, lebih steady. Nah, itu yang perlu kalian tahu nih, kenapa kapitalisasi besar itu lebih steady atau lebih stabil, karena buat market maker, mungkin kita nggak bisa pungkirin lah, di market manapun itu akan ada namanya orang atau sebagian orang yang punya dana besar, di mana dia berkemampuan dalam membeli saham dalam jumlah besar, dan karena market cap-nya kecil, dia beli dalam jumlah yang cukup besar, itu kan geraknya kan goyang, istilahnya dia naik, saham bisa naik berapa persen. Makanya ini gampang sekali arah atau kata orang auto reject atas. Nah, begitu dia keluar atau dia exit, itu akan terjadi ARB. Nah, kalau saham besar, mereka nggak bisa gerakin itu, karena mereka main dengan fund atau main dengan asing. Nah, kenapa yang lain lincah dan yang lain lemot? Nah, itulah salah satu jawabannya, karena kapitalisasi pasar itu sangat penting untuk market maker untuk masuk. Kalau yang terlalu besar, mereka nggak bakalan bisa. Istilah musuhnya dia untuk ngambilin saham tersebut untuk ditarik ke atas itu terlalu banyak. Jadi mereka biasanya nggak bisa gerakin. Nah, selain itu aku juga kemarin ada webinar sama saham Mari nih, ada pandangan nggak? Itu saham dari dulu itu harganya 50 perak. Dan itu pun udah berapa kali aku sempat masuk rekomendasi aku, terus keluar. Nah, cuman kali ini aku mau simpen agak long term. Karena ini kayak transformasi dari yang cuman radio doang, mungkin sekarang mereka merubah menjadi digital. Karena tahun ini story index adalah digitalization dan green. Karena semua yang hijau-hijau itu akan disukain sama market atau ada story-nya. Nah, semua yang berbau digital juga akan istilahnya menjadi incaran dari investor-investor untuk jangka panjang atau jangka menengah ataupun untuk trading. Nah, kalau cara lihat dari sini, mungkin Ellen punya pandangan khusus untuk saham Mari. Mari ya, kalau aku lihat dia baru aja bangun ya dari tidur panjangnya. Terus ini dia konsolidasi baru sekitaran 2-3 bulan. Memang kalau ditanya harganya bakalan naik nggak, bakalan naik. Cuman ini saya cuman mau untuk risiko fluktuasinya dan juga risiko likuiditasnya lumayan tinggi. Tuh. Itu aja sih dari saya. Sedangkan kalau dari fundamentalnya, tadi Cirita udah lengkapin ya. Kalau M-Trade sendiri belum masuk ke sini, karena kan kita punya komunitas lumayan gede gitu. Jadi saya lebih concern ke likuiditasnya. Jadi saya mau menunggu dia punya volume lebih stabil. Sekali. Jadi nanti kalau pas
volumenya dia udah mulai konvergen, sideways udah mulai stabil, kita baru akan entry. Untuk tren harga saham masih bisa naik, itu masih bisa naik. Jadi ya ini bukan rekomendasi, cuman nge-review aja. Benar. Kita di sini nggak ada yang rekomend, semuanya disclaimer on. Ini hanya kayak sebagai apa ya, kayak kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, karena kan aku lagi suka, karena aku suka ceritanya, karena dia akan masuk ke bisnis podcast, atau bukan masuk lah, dia udah mengembangkan bisnis podcast di mana dia akan kembangin lebih besar lagi untuk itu, dan akan ada investor baru nanti yang masuk yang berbasis teknologi, dari venture capital akan invest di sana yang berbasis teknologi. Nah, mungkin dengan masuknya investor itu nanti story-nya juga akan berubah lagi ya. Kita nggak tahu ya investor itu siapa, tapi mendengar berbau-bau teknologi kita jadi kayak semangat gitu loh. Kemudian kemarin juga dibilang nanti akan ada kerjasama dengan salah satu telco besar di sini ya. Jadi nanti yang pakai aplikasinya mereka, yang podcastnya mereka akan free, karena orang Indonesia ini masih sangat sensitif sama data. Kalau ada yang oh ini pakai data, mereka nggak mau. Ya itu cuma contoh aja saham yang lagi aku perhatiin belakangan ini ya. Jadi kita juga nggak tahu nanti pergerakannya nanti gimana, ya kita lihat mekanisme pasar selanjutnya. Nah terus mungkin Ellen ada tips-tips buat teman-teman yang trading atau buat yang long term, mungkin ada masukan buat mereka harus gimana dananya. Mulai dari modal uang dingin itu udah pasti ya nomor satu, tapi bukan sekedar uang dingin, sesuai dengan kesiapan mental aja gitu. Terus yang kedua lebih fokus ada belajar tentang strategi fundamental teknikal itu sendiri, instead dengerin terlalu banyak Benar. even kata saya atau kata siapapun, itu harus teman-teman olah lagi. Yeah. Jadi saya sempat ada satu pengalaman yang menarik banget sih. Di salah satu live Instagram saya bilang, kalau IHSG sampai ke 5.800, aku cek deposito tuh, aku beli lagi saham. Ya, itu kan saya sendiri, artinya di angka 58 itu aku berani gitu. Dan waktu itu 1 Februari, benar IHSG benar support banget. Terus dia ada tanda pun, saya masuk beberapa saham lagi. Saya masuk lagi. Tapi di situ saya mulai menyadari kayak, wah salah ngomong. Kalau aku ngomong kayak gini nih, kayaknya jadi terlalu, teman-teman jadi terlalu percaya diri, ikut-ikutan, masuk jebret duit sebanyak-banyaknya. Nah, mulai masuk dari uang berapa, itu senyamannya hati, itu Anda sendiri yang tahu. Paling penting adalah, cuma siap cuan, tapi siap risikonya. Gitu. Kalau saya berani banyak, itu kan karena pengalaman bertahun-tahun juga gitu. Iya, jadi memang perlu jam terbang juga sih. Kita kan waktu cuma tinggal 15 menit. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh kita buka Q&A sedikit ya, biar teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Nih chatbox-nya udah saya buka nih. Kalau misalnya mau nanya bisa diketik atau raise hand, nanti kita coba jawab. Ini Ibu Rani mau nanya. Bu Rani kalau mau nanya. Ya, saya mau nanya. Ya, silakan Bu Rani. Selamat siang, Bu Rita, Bu Ellen May. Terima kasih saya diizinkan di webinar ini. Yang pertama saya mau nanya, kenapa rekomennya di support belinya? Kenapa nggak di strong support, itu ke satu. Kedua, tentang ITMG bagaimana? Lalu yang ketiga, saya perhatikan saham sideways itu kadang bisa lompat naik, kadang bisa lompat turun. Nah, pilih yang bagaimana yang lompat naik dan lompat turun. Makasih. Terima kasih. Mau langsung aku jawab atau dulu yang jawab? Boleh. Mungkin kalau support, mungkin Ellen bisa bantu kali ya. Kenapa? Kalau dari view saya ya, kalau saya suka beli di support karena risknya kecil. Stop loss-nya itu kecil. Tapi kalau dia lompat, istilahnya bounce back ke arah next resist, itu biasanya reward-nya itu cukup menarik. Jadi risk kita kecil, reward-nya biasanya besar. Nah, kalau kenapa nggak strong support? Ya, bukan. Kenapa?
Ya Ya, ya gimana? betul. Kenapa nggak strong support? Ya, kenapa nggak strong support? Karena gini, kadang-kadang nggak nyampe harga segitu. Misalnya contoh ya, tapi memang semua itu serba lihat kondisi pada saat itu. Contoh yang paling dekat ya Antam. Saya mau nunggu nanti strong support. Nah beritanya udah keluar nih, berita rame harga nikel naik. Saya nggak bisa nunggu lagi. That's why saya mau beli aja. Supportnya di berapa yang terdekat. Saya coba antri. Tapi kalau misalnya ternyata di harga support itu saya nggak dapat, ya udah harga yang terdekat pada saat itu pullbacknya berapa, kelihatan dia udah nggak mau koreksi, kita ngambil. Itu kalau dari sisi saya. Terus kalau misalnya saham sideways yang naik, yang naik, yang mau turun, ya tergantung. Kalau saya udah punya posisi, saya berharap itu naik saham sideways itu. Tapi kalau saya belum punya posisi, saya berharap itu turun. Jadi sangat bergantung kepada posisi pada saat itu gitu. Dan sahamnya modelnya apa? Apakah kita mesti cermatin lagi dengan sentimen pada saat itu. Misalnya uh, saham yang sideways mungkin apa ya? Mungkin saham rokok kali ya. Hexa, Hexa, Hexa Bu. Apa? ESA, Hexa, Hexa sideways. Hexa. Ini Ya. saya bukain Cici, aku bukain aku bantuin. Ya, Hexa ini sekarang gini loh, dia tuh jualan cuman alat berat. Secara likuiditas dia juga cukup sempit ya, maksudnya tipis ya. Saya nggak suka sih beli saham yang tipis-tipis begitu saya mau cash out, susah banget keluarnya. Saya mendingan beli saham yang rame daripada saya beli Hexa. Saya lebih prefer beli UT karena di UT selain dia ada alat berat, dia ada coal, dia ada emas, dia juga ada kontraktor, dalamnya ada aset. Itu jauh lebih menarik. Jadi saya nggak suka, dan saya juga jarang sekali atau hampir nggak pernah rekomend Hexa dalam waktu berapa tahun ini ya, karena likuiditas itu penting Bu. Nah kalau dari Ellen mungkin ada tambahan lain nggak? Aku jawab ya. Ya. Pertanyaan pertama tentang kenapa nggak beli di support kuat. Kita beli di support kuat kok. Jadi kalau saya sendiri, kita ngelihat kondisi market. Market kalau di super uptrend, kita pakai support minor kayak MA20 boleh. Kayak gini. Tapi kalau market lagi sideways, udah profit taking, banyak udah breakdown, kita pakai 100. Jadi kenapa tadi saya bilang ASI itu dia kena EMA 100. Ini support kuat, sangat kuat sekali. Terus kalau ada roh yang tadi saya bilang itu support kuat juga. Jadi saya pilihnya support kuat ini EMA 200. Terus kemudian MNCN ini EMA 100 juga, support kuat juga gitu. BMR ini EMA 100. Jadi kebetulan 4 saham yang saya sebut tadi itu adalah saham-saham yang disupport kuat semua Bu gitu. Iya, jadi tergantung kondisi, tergantung saham juga sih ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Kalau sekarang kondisi sekarang ini saya lagi memilihnya di support kuat semua karena marketnya lagi sangat fluktuatif banget. Benar. Ya, jadi support minornya gampang ditembus ya kita cari yang support kuat gitu. Oke, terus oke Bu Rani, makasih ya pertanyaannya. Fani mungkin ada pertanyaan? Yang ITMG belum dijawab, Bu. Oh, ITMG tadi gimana sih? Beli ITMG apa enggak ya? Boleh Cici jawab dulu deh. Saat ini saya belum suka sama saham-saham yang tadi menurut yang saya baca, yang saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang green. Jadi semua yang istilahnya coal ini kan banyak dikondisikan adalah satu kotor, pencemaran. Karena pencemaran itu dia tidak consider sebagai saham yang green. Green itu apa ya? Nikel. Karena nikel itu untuk baterai mobil-mobil listrik. Jadi yang saham coal mungkin saya lihat lah, mungkin saya bisa masuk buat trading, tapi nggak dalam waktu dekat, tidak dalam ada perencanaan saya untuk beli ITMG dalam waktu dekat ya. Karena selain belum ada menaik, tapi nanti akan saya beli jika sudah mendekati pengumuman dividen atau sudah mendekati RUPS. Karena biasa dividen ITMG itu adalah dividen play. Jadi saham-saham yang sangat erat kaitannya dengan investor yang suka membeli untuk mengumpulkan dividen. Nah, itu akan saya beli jika udah dekat-dekat dividen, karena pembagian dividennya biasa cukup royal kalau untuk ITMG. Jadi kalau sekarang saya belum masuk. Mungkin misalnya ada tambahan. Ya, aku mau share dulu untuk ITMG ya. Oke. Tadi aku lanjutin dari cerita aja. Kalau kita bicara tentang electric vehicle, ini adalah very very
long story ya. Jadi bisa mengubah menjadi satu game changer untuk sektor komoditas. Di mana dulu nikel itu kayak di situ aja. Ke depan nikel akan sangat bagus sekali. Tapi tetap perlu diingat bahwa dalam jangka pendek akan ada fluktuasi. Nah, kalau saya bicara tentang jangka menengahnya buat batu bara, meskipun long term-nya dia bakalan ke disrupsi oleh nikel, tapi dalam jangka menengah batu bara ini sudah masih akan terjadi. Kita lihat di data, saya coba tampilkan sedikit ya untuk saya coba cari data. Nah ini tadi US retail itu naik 5,3% di Januari. Ini menunjukkan aktivitas perekonomian sudah mulai membaik. Nanti kalau aktivitas perekonomian manufaktur sudah lebih membaik lagi, demand akan batu bara akan semakin meningkat baik di China maupun di banyak negara. Sehingga kalau ditanya batu bara apakah masih ada upside, masih ada, ya masih ada upside. Tapi secara khusus saya tidak memilih ITMG karena buat saya nih ITMG ya posisi nanggung. Bisa naik nggak? Bisa naik. Tapi ITMG posisi nanggung. Saya lebih pilih Adaro instead of ITMG, meskipun Adaro ini tipe yang elegan, dia bukan tipe yang geraknya kayak naik cepet-cepet gitu. Karena dia udah, itu tadi, nyambung ke pertanyaan Ibu yang pertama. Dia udah disupport sangat kuat. Oke, cukup ya Bu Rani. Cukup, banyak terima kasih. Ya, sama. Silakan untuk Fani. Iya, selamat siang, Rita sama Miss Ellen. Mau nanya tuh terkait sama manajemen nih. Kalau misalnya untuk investor golongan corona itu, angkatan corona itu kan biasanya dia modalnya terbatas ya. Semisal nih untuk modal sekitar 50 sampai 100 juta tuh bisa optimal kalau kita disertifikasinya ke berapa saham ya. Terus kedua, untuk tujuannya trading jangka menengah, kita bisa masuk ke saham-saham sektor apa aja sih di 2021 ini? Makasih. Dari Cici dulu mau jawab, silakan. Kalau dananya 50 sampai 100, satu kita kalau market ini kan karena bukan ilmu pasti, jadi aku selalu menjaga kalau indeksnya udah 6.000 lebih, itu biasanya kita harus masuk mungkin setengah dulu ya, karena jaga-jaga ini indeksnya kalau 62 ini mentok krisis itu mereka nggak mau nembus, kita harus siapin dana untuk yang koreksi. Jadi mungkin masuk dulu 50%. 50% untuk saham apa? Kalau misal buat investasi, aku cenderung cari saham yang berpotensi memberikan dividen atau dividen play. Saham apa yang banyak memberikan dividen umumnya yang pada saat ini bank salah satu yang suka memberikan dividen cukup menarik. Sektor batubara ada 2 saham yang suka memberikan dividen cukup royal yaitu ITMG, PTBA. Kemudian sektor lain yang banyak memberikan dividen juga ada seperti mungkin sektor apalagi ya properti biasanya sih ada tapi nggak terlalu besar lah. Ya mungkin yang banyak sih umumnya yang klien aku suka itu salah satunya banking dan batu bara tadi. Nah terus untuk 6 bulan ya tetap aku sih kalau buat investasi aku tetap suka blue chip sih. Blue chip ya main mungkin Telkom ya harga sekarang sih cukup murah. Cuman Telkom itu mainnya pelan, agak saat ini agak lemot. Nah, mungkin kalau dari saya sih itu aja ya. Mungkin Ellen bisa tambahin yang Ellen suka itu apa buat jangka panjang atau menengah. Iya. Jadi kalau modalnya sampai 100 juta, aku lebih arahin bukan ke yang defensif gitu. Saya sebenarnya pemula masih lebih ke saham yang front. Sebenarnya sekarang pilihan saham udah nggak gitu banyak karena udah naik. Balik lagi saya bahas ya. Mau berapa saham sih? Kita bicara dulu kayak berapa persen uang boleh masuk. Kayak tadi kita bilang itu dari 100 juta mungkin bisa pakai dulu sekitaran 50 jutaan sampai 70 jutaan nggak apa-apa. Kalau aku akan punya ya ini di juga gitu. Karena saya ngelihat benar-benar sekarang saya super pelit. Jadi sempat di sama teman lo kayak mama lagi nawar di Mang
dua aja gitu. Iya. Saya Adaro itu saya sangat suka sekali valuasinya dan juga dia punya ini harga di support banget. Terus kemudian saya masih melihat Antam itu masih bisa naik tapi buat trading. Jadi apa yang misalkan 50 sampai 70 juta buat investing 6 bulan, 30 jutanya tuh buat trading gitu. Sekarang yang 50 sampai 70 juta itu kalau aku akan bagi jadi mungkin 5 saat ya. Antam, sorry salah ngomong. Adaro, kemudian RALS atau MAPI salah satu, kemudian Astra International karena dia ada BPNBM itu, kemudian properti itu aku akan pilih salah satu antara BSDE atau SMRA itu the best dua ya. Kalau mau Citra boleh juga ya salah satu itu. Terus kemudian properti udah nggak gitu murah, kalau misalkan mau yang lebih murah lagi alternatifnya adalah BSKT. BSKT itu story-nya super good banget dari gitu. Terus ya yang satu ini mungkin ada satu tambahan SMR Batu Raja ini spekulatif banget. Kenapa? Karena secara model bisnis ke depan akan bagus ya, pertumbuhan akan bagus, tapi sekarang dia lagi dampak pandemi juga. Cuman valuasinya murah. Nah, itu untuk simpan bulanan. Ya, itu banyak pilihan. Sedangkan kalau buat yang trading in the short term, saya lagi watch Antam. Antam ini bakalan trading breakout kalau beli. Tapi risiko udah tinggi. Kemudian balik lagi di MNC, kemudian ASII, BMRI itu yang support. Anyway, kalau yang buat trading ini sangat sekali dari hari ke hari bisa ganti gitu. Jadi besok kita nemu apa kita bisa buat yang trading ini udah beda lagi gitu. Oke, makasih ya Fani pertanyaannya. Boleh satu lagi nggak buat Miss Ellen nih khususnya? Kalau M-Trade tuh bisa 1 bulan gitu dulu nggak sih Miss? Atau harus langsung 1 tahun ya? Gitu. M-Trade ada sih yang 1 bulanan sih ya. Ini buat penanya-penanya yang tadi sempat nanya, kita kasih hadiah aja ya Ci ya. Kita kasih 2 hari gratis ya. Nanti Cici boleh minta kontaknya sama Cici ya. Ya, ini aku ada kontak. Yang siapa Bu Rani, Bu Fani. Bu Fani, nanti boleh WA ke nomor yang 0812 8020. Atau langsung kasih nomor Nita nggak apa-apa, Ci. Gimana? Kasih nomor, saya coba bacain ya, nomor biar nggak repotin Ci. Boleh. Boleh. Tadi banyak juga soalnya yang buat langganan M-Trade tuh bagaimana, mungkin nanti bisa dibantu dengan adminnya dari M-Trade dan Tunita atau yang lain karena oh ya ini nomornya di nomor sebentar ya 0822 600 600 717. Aku tulis di chat deh. Iya. Oke. Jadi Ibu Fani dan Ibu Rani boleh tulis di situ untuk kontaknya biar M-Trade itu 0822 600 717 benar ya? Iya. Nah, buat yang langganan mau nanya-nanya boleh juga nanya ke sana. Ya. Aduh, kok ke Pak Wicaksono Adi lagi sih ke semua in the meeting. Iya. Teman-teman, karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf banget kita nggak bisa menampung semua pertanyaan karena misalnya juga kesibukannya sangat padat, maka kita udah sangat berterima kasih banget karena dia mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang udah bener-bener udah banyak banget kerjaannya. Kita udah ngerepotin dia membagikan waktunya untuk mengasih insight ke teman-teman yang baru-baru di Miss. Jawab satu pertanyaan dulu boleh nggak, Ci? Ya, oke. Pertanyaan tadi ada satu yang very interesting banget. Nanya BPT secara bisnis. Udah seperti ini ya? Kenapa turun terus? Aku nggak tahu siapa yang nanya. Cuman kalau aku mau jawab pertanyaan itu, yaitu balik lagi ke appetite dari big fund masih ke perusahaan yang cyclical. Nah, tunggu deh 1-2 bulan lagi saham-saham yang tadi saya sebut kayak WSKT dan kawan-kawan retail itu
ya udah naik. Nah, itu nanti mereka pasti akan beralih selera juga ke saham-saham defensif tersebut gitu. Dan tadi saham yang saya sebut untuk 6 bulan itu benar-benar kayak 6 bulan sampai 1 tahun Anda mesti sabar, jangan kayak nggak naik-naik kayak gitu ya. Sekarang juga masih PPKM atau PSBB, tapi begitu PSBB kelar, nah itu vaksin perkiraan saya kuartal kedua udah mulai diedarkan ya, nah itu bakalan bagus, bakalan jadi game changer untuk market kita mungkin ya. Disclaimer juga Ya, gitu. disclaimer semua ya. Ya, jadi itu Mas Lot udah dikasih kesempatan buat sharing. Iya, makasih ya Miss Ellen dan teman-teman. Sebelumnya kita foto bersama, kalau bisa minta di kameranya dibuka buat kenang-kenangan, nanti kita upload di Indonesia Investment Education punya Instagram. Stock Antusias atau admin dari Indonesia Investment Education udah ready belum untuk take picture-nya? Sudah ready, Ci. Oke. Yuk kita Tapi chatnya boleh minta tolong di-mute nggak, Ci? Oke. Soalnya muncul terus. Iya. Chatnya kita offin dulu. Gawat, bateraiku habis. Oke. Iya, minta tolong semuanya boleh on kameranya. Ya, kita akan take foto. 1, 2, 3. Sebentar. Satu, dua, tiga. Iya. Lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih banyak ya. Misalnya mungkin ada closing statement untuk teman-teman, mungkin ada pesan-pesan. Oke, closing statement dari saya adalah balik lagi ke pembahasan di awal tadi ya, sebelum memilih saham pastinya Anda tahu dulu yang pertama tujuan Anda mau apa. Kemudian yang kedua, jangan cuma tahu tujuannya, tapi pilih saham yang sesuai, yang karakternya sesuai dengan tujuan tersebut. Contohnya, Anda mau trading, Anda pilih Unilever, Anda pilih Indofood, nah itu kurang cocok gitu. Ya. Kemudian selain itu fokus pada belajar, jangan apa ya, jangan fokus pada dengerin terlalu banyak apa kata orang. Bahkan saya pun kata Cici, kata siapapun itu Anda harus olah-olah lagi. Supaya kalau sampai nanti ada risiko atau ada keuntungan, Anda juga bisa proud dengan diri Anda sendiri, Anda bisa belajar gitu. Sama kita mesti lihat track record sih, kan kadang kita nggak bisa nutup kemungkinan banyak teman-teman yang suka sharing ideas. Kalau memang orang itu sering memberikan ide yang cukup bagus, istilah saham yang disebutkan sering naik atau panduan yang dikasihkan sering naik, nah berarti ini orang cukup bisa kita ikutin ya rekomendasinya atau tambahan informasi buat kita trading. Tapi kalau misalnya sering ngasih ternyata banyak yang on the other hand itu sering banget aku kayak gitu, misalnya temen ngasih tahu saham A tapi ternyata bukannya naik malah kebalikannya turun. Nah, ada dasar fundamental teknikal juga itu bahaya. Iya benar-benar mesti ada supporting reason lah istilahnya, entah itu reason secara fundamental, technical atau news. Nah itu kita harus selalu kaji ulang. Nah, kayaknya kita udah cukup sampai di sini. Teman-teman yang udah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, disclaimer bahwa semua yang kita bahas di sini hanya untuk bahan pertimbangan atau referensi, tidak ada perintah beli dan jual, semua keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal itu sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya. Terima kasih banyak, Ellen. Sampai jumpa lain kali. Buat teman-teman yang mau ikut edukasi, boleh follow IG-nya Miss Ellen, itu dia tiap hari, setiap malam ya, jam 7 ya, dari Senin sampai Jumat, memberikan edukasi secara free. Jadi kasih gratis ini juga ya Ci ya, aku kelupaan kasih gratis tadi. Tapi hari ini tuh kita belajarnya lagi materi yang sangat advance banget. Sebenarnya bukan advance sih, tapi bukan buat pemula juga ya.
tentang indikator analisis teknikal. Cuman bolehlah buat nambah-nambah ilmu, bisa masuk ke Silakan bilang Batam aja. saya coba share ya. Ini gratis, masuk ke ellen.com/SODV dengan kode promonya apa Cik Rita ya? Boleh. Rita gitu. Oke. Ya, ini jadi dapat gratis. Kode promonya Rita gitu. Ya. Udah belajarnya gratis, dikasih tambahan lagi belajar gratis lagi untuk materi yang hari ini diajarkan oleh Miss Ellen di webinarnya dia MTrade yang tadi pagi kita bisa akses. Nanti ini jam 7 ya? Jam 7 sore recorded. Iya, yang recorded jam 7 malam, masukin kode Rita yang harusnya kalian berbayar. Nah, Miss Ellen dengan ini sangat generous memberikan free untuk kalian yang hari ini sudah join dengan kode promo Rita. Jadi itu nggak ada biaya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu buat yang tadi kalau misalnya ada yang nanya mau buka rekening bisa hubungin di WA 0812 8020 6089 itu untuk pembukaan rekening saham. Kalau untuk pembukaan rekening MTrade yang tadi ya nomornya 0822 600 717 untuk bertanya-tanya untuk pembukaan rekening MTrade. Sekian dulu ya teman-teman. Itu buat itu buat yang tadi tanya aja Ci, buat yang dapat giveaway 2 orang. Oke, sorry. Ya, itu yang buat giveaway aku, sorry aku juga salah info. Kalau yang buat MTrade langsung aja, kalau mau nanya-nanya langsung aja ke MTrade ID ya. Langsung ke website MTrade aja ya, di sana bisa ada pertanyaan lebih lanjut. WhatsApp di sini. Chat Oke. WhatsApp. Jadi langsung ya lebih langsung terhubung ke sistem. Karena kalau ke nomor yang tadi itu dia cuman bantuin event aja, bantu Cici. Oke. Ya. Sorry, jadi yang nomor tadi nggak bisa untuk nanya-nanya. Kalau mau nanya atau langsung buka MTrade melalui Google, nanti dicari mtrade.id, nanti bisa dapat informasi lebih lanjut di sana. Mau nanya sebulan, mau nanya biaya dan segala macam bisa nanti dibantu di sana ya. Kita bisa rugi juga ya, jadi teman yang nggak ada investasi yang menjanjikan 100% keuntungan. Mau yang kelasnya udah CFA, mau kelasnya apapun yang udah ngambil title-nya banyak pun tetap ada kerugian karena market ini sangat dinamis. Nggak ada yang bisa tahu untuk selanjutnya ke depannya gimana. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya Miss Ellen udah meluangkan waktu. Oke, thank you semua. Salam sehat dan happy cuan terus.